Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Presiden Turki Erdogan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta. Kunjungan Erdogan untuk melakukan pertemuan bilateral dan pelaksanaan perdana High Level Strategic Cooperation Council Indonesia Turki. Di acara Kongres Muslimat NU di Surabaya, Jawa Timur, Presiden pun menyinggung soal ada raja kecil yang merasa kebal hukum dan mencoba melawan kebijakan yang diputuskan. Sosok Ratu Sedunia menjadi viral akhir-akhir ini di jagat maya. Bahkan Ratu Sedunia ini mengaku kenal dengan John Kennedy. Apa kabar Indonesia Pagi? Kita awali dengan informasi dari gudang karton kosong tanpa barang berlokasi di Jalan Prepedan Raya Kamal Kalideres, Jakarta Barat mengalami kebakaran. Penyebab kebakaran diduga oleh seorang warga yang tengah membakar sampah. Dan Putri pemirsa, beginilah video terjadinya kebakaran sebuah gedung karton kosong tanpa barang yang berlokasi di Prepedan Raya Kamal Kalideres, Jakarta Barat yang hangus terbakar. Mendapat informasi dari masyarakat, petugas damkar langsung menurunkan 19 unit mobil pemadam dan personil Jakarta Barat ke lokasi. Diduga sementara penyebab kebakaran gudang kosong ini berasal dari pembakaran sampah yang dilakukan oleh seorang warga di sekitar gudang. Meski ada teriakan minta tolong, petugas tidak menemukan korban jiwa dalam kebakaran ini. Api juga telah berhasil dipadamkan setelah 1 jam berjibaku oleh petugas dan kini kasus kebakaran tersebut ditangani oleh petugas kepolisian Polsek Kalideres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi, Raja. Wah, Ratu, selamat pagi Ratu. Saya Raja Filipus. Kita sapaannya ya sekarang gitu ya. Saya Raja Ratu, Filipus sama Raja. Ratu Putri. Oh, Ratu Putri. Senang sekali apa kabar Indonesia Pagi kembali hadir ditemani Raja dan juga Ratu tentunya untuk menyampaikan sejumlah informasi menarik yang telah kami rangkum pada pagi hari. Lagi ramai nih sebutan raja kecil, ratu sejagat. Nah, pastinya banyak juga yang belum tahu kan. Nah, itu menarik nanti yang akan kita bahas. Kalau soal raja kecil itu soal pernyataan presiden yang mengatakan ada raja kecil di birokrasi. Nah, siapa itu? Kok bisa ada raja di bawah presiden kan? Ya, gitu? katanya itu kan raja kecil yang menolak efisiensi budget yang diterapkan oleh Presiden Prabowo. Jadi siapa? Nanti itu katanya masih abu-abu, masih belum tahu siapa. Nah, kalau penasaran siapa, nanti kita bahas di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Tentunya sebelum ke sana nih Putri, kami akan ajak Anda untuk melihat kembali berita kebakaran. Tadi kan udah kita lihat kebakaran. Ini masih seputar berita kebakaran di pusat perbelanjaan Mall The Park Kendari yang berlokasi di Jalan Brigjen M. Yunus, Kelurahan Bende, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang terbakar hebat. Ya pemirsa, inilah video kebakaran ya. Bisa kita lihat gumpalan asap tebal membumbung tinggi dengan kobaran api yang berasal dari lantai 2. Beruntung peristiwa ini terjadi saat kondisi mal belum dibuka, jadi tidak ada korban
jiwa maupun korban luka di lokasi kejadian. Dan objek yang terbakar ini berupa pakaian yang berada di lantai 2. Untuk memadamkan api, petugas sudah mengerahkan 8 unit mobil pemadamnya dengan puluhan tenaga personil gabungan. Ya, informasi lainnya pemirsa, proses eksekusi sebuah rumah mewah di Komplek Permata Hijau 2 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Selasa siang kemarin berlangsung ricuh. Ya, dalam video aksi saling dorong antara massa pendukung pemilik rumah mewah dengan tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tak bisa dihindari saat proses eksekusi dilakukan. Kuasa hukum dan pendukung pemilik rumah pun bertahan dan melakukan perlawanan saat jurusita membacakan putusan. Aksi penolakan ini terjadi karena pemilik rumah masih menjalani proses sidang gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemilik rumah mengatakan peristiwa ini berawal dari pinjaman ke salah satu bank swasta sebesar 3 miliar rupiah di tahun 2020. Namun, secara tiba-tiba justru bunganya ini membengkak menjadi 8 miliar rupiah. Dari data yang diketahui, dasar hukum penyitaan adalah risalah keputusan lelang. Proses itu akhirnya ditunda untuk sementara. Dari Jakarta kita main-main ke Jawa Tengah, Putri dan juga pemirsa. Puluhan remaja berhasil diamankan polisi dalam kegiatan razia balap liar di Purbalingga, Jawa Tengah. Selain dikenai sanksi tilang, para pelaku balap liar harus mendorong motor mereka sejauh 2 km menuju Polres setempat. Ya, puluhan remaja ini tak berkutik pemirsa saat petugas gabungan dari Samapta dan Satlantas Polres Purbalingga mendatangi dan langsung mengepung lokasi. Puluhan remaja ini tak bisa melarikan diri dan pasrah saat kendaraannya diminta oleh polisi. Puluhan sepeda motor terjaring razia, kedapatan sudah dimodifikasi, tidak layak jalan dan bodong ataupun tanpa surat kendaraan. Nah, agar mereka jera, puluhan remaja ini kemudian diberikan sanksi jalan kaki sambil menuntun sepeda motornya menuju ke kantor Polsek Kemangkon sejauh kurang lebih 2 km. Ini menarik juga deh ya Putri ya, gimana kalau balapannya bukan dinaikin motornya, kalau didorong. Didorong ya, wah menarik benar. Juga 2 kilo. Nggak meresahkan juga ya. Oke, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Ada sesosok mayat wanita dengan penuh luka di bagian kepala dan perutnya ditemukan warga mengapung di sungai desa Pacar Peluk, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Jasad wanita bernama Putri Regina Amanda, berusia 17 tahun, warga desa Sebani, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Setelah dievakuasi, petugas langsung melakukan otopsi terhadap jasad yang diketahui ini menjadi korban pembunuhan. Menurut warga, korban berpamitan dari rumah untuk mengambil paket pada Senin sore. Namun, hingga Selasa pagi, korban justru tak kunjung pulang dan ditemukan warga tak bernyawa di sungai. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi jalanan terkini, kita sudah terhubung dengan Brigadir Yasinta yang saat ini berada di wilayah Jakarta Selatan. Nih Putri, kita langsung tanyakan kepada Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, bagaimana kondisi jalanan terkini di sana? Silakan dengan laporan. Ya, baik, terima kasih Philip dan Putri di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau langsung bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Cilandak, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama saat ini di belakang saya
Pada umumnya, situasi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya arus kendaraan di jalur tol Jor dari arah Cikunir yang akan menuju Pondok Indah maupun arah sebaliknya. Sementara hal yang sama juga terjadi perlambatan kecepatan di ruas jalur arteri dari arah Lebak Bulus atau Kampung Rambutan yang akan menuju Pasar Minggu maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 500 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4. Selepasnya kendaraan masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban. Bagi Anda yang melintasi kawasan ini khususnya dari arah Lebak Bulus, antisipasi adanya kendaraan yang berpindah lajur untuk memasuki gerbang tol Jor. Untuk itu kami himbau para pengendara agar mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan apabila Anda ingin berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda, serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Kemudian arus kendaraan dari Kemang yang akan menuju ke arah Cilandak maupun arah sebaliknya saat ini masih terpantau kondusif lancar, meskipun memang juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Namun untuk arah sebaliknya saat ini terpantau adanya perlambatan kecepatan khususnya dari arah Kemang atau Cilandak yang akan menuju Pasar Minggu. Harap antisipasi banyaknya kendaraan yang akan memutar balik dari arah Ampela yang akan menuju ke arah Kampung Kandang. Dan kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini dan tetap ikuti arahan petunjuk serta arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan bahwa Korlantas Polri saat ini sedang melaksanakan operasi keselamatan lalu lintas yang akan dilaksanakan selama 14 hari, yakni sejak tanggal 10 hingga 23 Februari 2025 mendatang. Dengan tujuan utamanya adalah meningkatkan kepatuhan dan ketaatan pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas, serta menciptakan situasi yang kondusif dilihat dari Kamsel Bitcar Lantas menjelang operasi ketupat tahun 2025. Sementara itu, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 158 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 25 luka berat dan 193 luka ringan. Untuk itu kami himbau para pengendara agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau juga dapat melalui SMS Center di 9119. Anda juga dapat mengakses website kami di korlantas.polri.go.id. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Simpang Cilandak, Jakarta Selatan. Kembali ke studio, silakan Philip dan Putri. Aduh, kalau dengar suara Brigadir Yasinta mau kasih pantun. Oke, apa tuh? Aura kasih jatuh cinta. Cakep. Terima kasih Brigadir Yasinta atas laporannya. Selamat bertugas kembali, Brigadir. Terima kasih Brigadir Yasinta. Selalu ada aja ya pantun, mulu pantun. Biar nggak ngantuk. Karena kan ada lombanya juga nanti terakhir kita kasih tahu caranya. Oke pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan istirahat dulu ya Putri ya, karena seret juga nih. Kita akan kembali dengan berita ada yang menarik saat Presiden Prabowo Subianto ini melaksanakan inspeksi mendadak program makan bergizi gratis atau MBG di Sekolah Dasar Negeri SDN Kedung Jaya 1 dan 2 di wilayah Bogor, Jawa Barat. Sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, di segmen ini sebagai pondasi akan kami buka dengan berita ada yang menarik saat Presiden Prabowo Subianto melaksanakan inspeksi mendadak program makan bergizi gratis atau MBG di Sekolah Dasar Negeri SDN 1 Kedung Jaya 1 dan 2 di Bogor, Jawa Barat. Apa nih yang menarik Putri? Ya, ini kita lihat ya, beberapa kali Pak Prabowo ini berbincang dengan para siswa, bahkan salah seorang di antara siswa dengan berani loh menghampiri Prabowo Subianto yang duduk di bangku guru dan mengajak sang presiden mengobrol. Namanya juga anak-anak ya, Philip ya, yang masih polos dan berani tanpa sungkan. Mereka ini bersemangat mengurumuni Prabowo dan memintanya membubuhkan tanda tangan di sepatu futsal. Wah. Nah, selain itu juga ada momen di mana para siswa ini berebut untuk bersalaman dan bersuah foto bersama. Para siswa mengaku sangat senang mendapatkan tanda tangan langsung dari Pak Prabowo. Kayaknya nggak cuma anak-anak yang senang. Kalau ada kita juga kalau ketemu juga mau foto.
Kita pasti Habis berebut dapat ya. tanda tangan, anak-anaknya nggak ada yang selebrasi ala Ronaldo gitu ya, langsung gitu kan. Kalau anak-anak nggak dihadang, mungkin kalau kita nih jangan gitu ya. Yang ada ditangkap dulu, diamanin. Oke, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi pernyataan Presiden Prabowo yang mengatakan ada upaya menjauhkan Prabowo dengan dirinya. Nah, Jokowi menyatakan hubungan dirinya dengan Presiden Prabowo sangat solid. Ya, hubungan saya dengan Presiden Prabowo ini sudah lama, sudah terjalin lama. Jadi hubungan kami, hubungan baik yang sudah terjalin lama. Dan sampai saat ini ya, hubungannya sangat solid. Kalau pendapat Bapak tentang ada yang mau memecah atau menjauhkan Bapak dengan Pak Presiden itu seperti apa? Ya kan nggak apa-apa. Tapi sekali lagi hubungan saya dan Bapak Prabowo itu hubungan baik yang sudah lama terjalin. Bapak sendiri mengakui loh ya, ada merasakan ada pihak-pihak yang berusaha seperti itu. Ya biasa saja. Siapa sih Pak sosoknya Pak yang ingin menjauhkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Ya. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaporkan pengacara Rasman Arif Nasution dan rekan-rekannya ke Barreskrim Polri atas dugaan pelanggaran hukum dalam persidangan. Laporan dilayangkan langsung oleh Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Mariono. Dalam laporannya, PN Jakut mengajukan 3 pasal sekaligus yang diduga dilanggar oleh Rasman dan rekan-rekannya. Sebagai barang bukti, PN Jakut menyerahkan 2 hingga 3 rekaman video kepada penyidik. Humas PN Jakut menjelaskan laporan diajukan langsung oleh Ketua PN Jakut, Ibrahim Palino, sebagai tindak lanjut atas insiden yang terjadi dalam ruang sidang pada Kamis 6 Februari lalu. Kegaduhan terjadi baik saat persidangan berlangsung maupun saat diskors. PN Jakut kemudian menindaklanjutinya berdasarkan perintah langsung dari Mahkamah. Ini yang sampai naik-naik ke meja ya, ada yang naik-naik ke meja. Dan sampai sekarang masih menjadi tanda tanya, siapa yang menaikkan ke meja? Ya pemirsa, kita akan ke berita mancanegara dulu. Ini ada Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia mengadakan forum bisnis bersama dengan The Chamber and Industry of Uzbekistan atau CCI of Uzbekistan dengan tema Creating Opportunities and Strengthening Partnerships, bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antara kerjasama dan juga membuka kesempatan pengembangan ekonomi kedua negara. Ya, pertemuan ini pemirsa dihadiri sejumlah tokoh sentral dari Kadin, tokoh-tokoh perwakilan dari Uzbekistan yang hadir pada forum tersebut, yakni diantaranya Menteri Luar Negeri Uzbekistan Bahtiyor Saidov, Kadin Turki Davron Fakobov. Sedangkan dari Indonesia dihadiri oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri dan Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti. Nah, rangkaian acara ini diawali dengan pidato dari keempat tokoh tersebut dan diakhiri dengan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU antar kedua negara. Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, Indonesia dan Uzbekistan memiliki beberapa latar belakang yang sama dari sisi sejarah maupun sisi keagamaan yang dapat mempermudah peningkatan hubungan bilateral antar kedua negara. Nah, jadi dari Kadin diundang oleh Menlu Uzbekistan, bagaimana caranya kita bisa membawa delegasi ke sana. Syukur-syukur suatu saat akan ada pertemuan antara kedua pemimpin. Kita tidak tahu kapan, tapi paling nggak dari dunia usaha bisa mulai menjajaki. Nah, dia banyak kirim, jumlahnya masih kecil tadi kan, potas yang buat pupuk, ya kan. Dan itu sangat dibutuhkan buat Indonesia. Sedangkan kita juga banyak mengirim, banyak dalam relatif ya, palm oil, kelapa sawit. Jadi combination dari dua hal itu ditambah lagi turisme, banyak sekali potensi dengan Uzbekistan. Dan ini jarang orang melihat, tapi kebetulan ya kami sebagai grup telah melihat daerah ini sejak tahun 90-an ya.
Ya pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu. Tapi usai jeda ya Philip, kita akan hadirkan informasi yang lagi heboh ini soal sosok Ratu Dunia. Ratu Sedunia menjadi viral di akhir-akhir ini di Jagadmaya. Bahkan Ratu Sedunia ini mengaku kenal John Kennedy. Apakah dia sudah melampaui Ratu Elizabeth? Kita akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, mantan Wadi Reskrimsus Polda Sumatera Utara AKBP Denny Kurniawan dipecat atau diberhentikan tidak dengan hormat karena diduga memiliki orientasi seks menyimpang atau penyuka sesama jenis. Ya, Kabid Propam Polda Sumatera Utara Kombes Bambang Tertianto membenarkan bahwa AKBP Denny Kurniawan atau DK dipecat dengan tidak hormat setelah melalui proses sidang etik profesi Polri karena dugaan penyimpangan seksual. AKBP DK sempat mengajukan banding atas pemecatan tersebut, namun banding tersebut ditolak sehingga AKBP DK tetap dipecat. Diketahui, aturan larangan LGBT tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Sosok Ratu Sedunia menjadi viral akhir-akhir ini di Jagadmaya. Bahkan Ratu Sedunia ini mengaku kenal loh dengan John Kennedy. Kita juga kenal. Kenal? John Pantau tapi bukan John Kennedy ya Putri ya. Nah ini dia pemirsa kemunculan yang membuat publik kemudian membanding-bandingkan sosoknya dengan petinggi Sunda Empire yaitu Lord Rangga yang sempat viral beberapa waktu lalu. Dalam video yang diunggah oleh akun media sosial @fakta.indo, Ratu Sedunia bercerita tentang asal-usulnya. Dia mengaku dapat mencairkan uang warisan di 17 negara termasuk di Indonesia. Bahkan dia menyebutkan warisan dari John F. Kennedy berupa berlian seberat 57 kg. Sosok wanita ini viral karena memiliki ciri khas saat dirinya muncul di video. Bahkan videonya pun dibanjiri beragam tanggapan netizen di platform media sosial. Dan hingga kini belum diketahui pasti siapa sosok Ratu Sedunia ini sesungguhnya. Waduh, ini harusnya bisa nih membantu perekonomian negara kita ya. 17 negara, ini kayaknya utang negara langsung lunas. Langsung lunas, sejahtera nih rakyat kita nih. Ini harus bertemu nih dengan pemerintah gitu ya. Oke, untuk mengetahui sebenarnya fenomena Ratu Sedunia ini bagaimana Ratu Sejagat. Karena kan kalau yang udah Ratu Dangdut udah, Ratu Ekstasi udah. Ini muncul baru Ratu Sejagat, Ratu Sedunia. Kita akan terhubung dan akan berdialog dengan narasumber kami yaitu Devi Rahmawati selaku pengamat sosial. Selamat pagi Ibu Devi. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mbak Devi. Ya, selamat pagi. Baik. Ya Bu Devi, jadi kita ini penasaran Ibu bagaimana kemudian selaku pengamat sosial melihat fenomena kemunculan Ratu Sejagat ini yang sempat membuat heboh di media sosial, Bu Devi. Ya, kalau berdasarkan catatan sejarah misalnya memang munculnya banyak tanda kutip pemimpin karismatik gitu ya, karena dia mampu membius massa sehingga punya banyak pengikut. Itu cukup masif memang setelah masa reformasi gitu ya. Itu kalau catatannya menurut para ahli sejarah dan sosial itu ada sekitar 47 kerajaan bahkan muncul setelah masa reformasi. Pertanyaannya kok selalu ada sih orang yang tanda kutip mengaku pemimpin dan kemudian memiliki pengikut. Pertama, masyarakat kita ini kan masyarakat hierarkis, di mana ada sekelompok orang yang menempati posisi tertentu yang kemudian mendapatkan perlakuan yang istimewa dan pengakuan yang lebih. Nah inilah kenapa akan selalu muncul orang-orang yang akan bertindak seakan-akan dia ada dalam puncak hierarki sosial. Karena memang dalam masyarakat hierarkis seperti masyarakat timur dalam hal ini Indonesia,
Orang akan selalu bermimpi, berharap untuk bisa ada dalam puncak hierarki sosial. Tapi dalam konteks barat misalnya jauh sekali penelitiannya lebih dari 60 tahun lalu menunjukkan bahwa hal-hal yang berbau-bau apa disebut dengan istilahnya pseudoscience atau kepercayaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau era sekarang nyebutnya hoax, itu memang muncul ketika ada banyak orang yang sedang mengalami persoalan hidup. Sehingga mereka tidak lagi mampu berpikir dengan jernih dan melihat janji-janji palsu dari pemimpin-pemimpin karismatik tanda kutip tadi menjadi semacam obat penawar dari persoalan hidup yang mereka alami. Walaupun ada banyak orang yang mengatakan, oh ini rata-rata pengikutnya adalah orang-orang tua misalnya, atau dari kalangan menengah ke bawah misalnya. Faktanya ada banyak masyarakat kota dalam konteks catatan sejarah kita yang juga terpaku dan terpikat dengan janji-janji seperti ini. Sebut saja Kanjeng Dimas, belum lagi berbagai teori-teori konspirasi lain yang juga menyasar masyarakat kota. Nah, artinya salah satu benang merah yang sama adalah ketika baik itu sang pemimpin karismatik yang promosikan jualannya tadi maupun pengikutnya, mereka rata-rata memiliki persoalan hidup. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan bagi kita semua, bahwa ketika ada teman, saudara yang mengalami persoalan hidup, maka mereka akan berpotensi untuk terjebak dalam bujuk rayu seperti ini. Baik, Mbak Devi, sebenarnya kan sosok yang mengaku-ngaku memiliki kekuasaan ini kan bukan baru pertama kali terjadi ya. Dulu kan kita ingat ya ada Lord Rangga yang berujung pada laporan polisi. Kok kayaknya orang-orang tidak belajar begitu ya? Atau sosok ini tidak belajar dari kasusnya Lord Rangga gitu. Masih tetap mau melakukan padahal sudah tahu mungkin ancaman di depannya akan dilaporkan juga nih. Iya, Mbak, satu hal apalagi di era banjir informasi seperti di era digital sekarang, berita tentang bahwa ada seseorang yang dibekuk, ditangkap dan sebagainya itu akan segera tertutup. Dan bagi orang-orang yang kayak waktu itu ada namanya Agung Sejagat gitu kan, ternyata orang ini misalnya juga memang punya persoalan hidup, dia punya banyak hutang. Nah, dengan kemampuan psikologi massa yang dia miliki, komunikasi yang kuat yang dia mampu sebarkan, ini menjadi jalan keluar dia untuk bisa mendapatkan pendapatan untuk mengurangi atau menutupi hutang-hutangnya. Sedangkan dari para pengikutnya ini merasa bahwa jalan pintas untuk juga bisa menyelesaikan persoalan ini bisa mereka gantungkan kepada para pemimpin yang tadi bisa menghipnotis lewat kata-kata mereka. Baik, Mbak Devi, bagaimana kemudian masyarakat harus menyikapi video-video yang tengah viral ini, Mbak? Begitu, karena kan dari penjelasan Mbak Devi juga ternyata masih banyak masyarakat yang kemudian terbuai dengan janji-janji dari Ratu Sedunia ini. Ya, memang tadi catatannya lagi-lagi bukan hanya, mohon maaf, kita mungkin akan selalu mengklaim bahwa ini karena masyarakat kita kurang baca gitu ya, atau karena 6 dari 10 orang Indonesia misalnya maksimal lulusan SMP gitu. Bukan hanya itu, karena dalam catatan sejarah dunia ketika orang sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya dan mereka menginginkan perbaikan hidup, maka mereka tidak lagi mampu berpikir jernih. Kecenderungan manusia adalah selalu mencari jalan cepat untuk mengatasi persoalannya. Nah, ketika ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang selalu mampu menggunakan pendekatan simbol,
Kenapa satu benang merah yang sama antara satu raja atau satu ratu dengan yang lainnya? Lihat bagaimana mereka selalu menggunakan simbol pangkat, simbol sejarah dan sebagainya. Karena memang secara sosial masyarakat kita sangat terikat dengan tadi faktor hierarki tadi, bahwa ketika orang yang punya kuasa, orang yang posisinya paling tinggi di masyarakat itu dianggap sebagai tempat yang paling mungkin untuk bergantung untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Nah, pertemuan antara orang-orang yang sedang mengalami persoalan hidup dengan orang-orang yang ingin memanfaatkan dan membaca betul tanda kutip ada pasar keyakinan-keyakinan ini, inilah yang akan selalu berpotensi kita lihat dan tidak akan pernah berakhir di masa-masa berikutnya. Bukan hanya berakhir pada sang ratu yang baru saja muncul lagi belakangan ini. Baik, Mbak Devi. Baik, terima kasih banyak informasinya Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Nah, Philip, kalau punya permasalahan hidup, cerita-cerita, jangan bikin-bikin video gitu ya. Bebannya kayak berat banget ya beban. Apalagi soal nyairin utang. Aduh, 17 negara. Kalau bisa terbukti, misalnya lumayan negara kita terbantu dong. Lunas, begitu. Kalau bisa, saya mau minta tolong nagih utang saya juga yang belum lunas. Kok memanfaatkan? Nah, masalah ngomong-ngomong utang, ini masalah uang lah ya, ngomongin uang, ini juga ramai lagi nih pernyataan Presiden nih yang soal menyinggung efisiensi anggaran secara besar-besaran. Dia juga menyebut bahwa rencana efisiensi ini kemudian ada perlawanan-perlawanan nih, Philip. Ada raja kecil di dalam birokrasi yang merasa kebal hukum dan mencoba melawan kebijakan yang sudah diputuskan Presiden. Sesaat lagi pemirsa kita akan bahas. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong. Saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Presiden Prabowo Subianto kembali bicara soal penghematan anggaran secara besar-besaran yang menjadi kebijakannya di acara Kongres Muslimat NU di Surabaya, Jawa Timur. Presiden pun menyinggung soal raja kecil yang merasa kebal hukum dan mencoba melawan kebijakan yang diputuskannya. Padahal kebijakan anggaran bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas dan pembangunan sekolah. Saya melakukan penghematan. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Dalam APBN 2025, pemerintah menargetkan penghematan anggaran sebesar 306 triliun rupiah yang menyasar anggaran kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah. Tim TV One mengabarkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, belum usai polemik kata-kata dablek, kata-kata bandel begitu ya, belum terang benderang. Tapi sekarang Presiden Prabowo Subianto sudah kembali membuat heboh dengan penjelasan
ada raja kecil Putri yang mencoba katanya kebal hukum, tidak sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran Putri. Jadi di dialog kita pada pagi hari ini kita akan membahas itu, tapi kita akan simak dulu ini bagaimana Presiden dari Prabowo Subianto yang terus menegaskan akan memangkas atau melakukan efisiensi anggaran di sejumlah kementerian. Ya, di ruang publik soal efisiensi atau penghematan ini menjadi topik hangat pemirsa. Untuk itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nazmi menegaskan agar nantinya tidak terjadi salah tafsir. Bahwa kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto ini ditujukan terhadap program-program yang tentunya tidak bisa diukur keuntungan dan manfaatnya. Kementerian itu nanti akan menyesuaikan penghematan itu dengan tugas pokok dan fungsi mereka. Jadi yang arahan Presiden itu untuk program-program yang selama ini tidak terukur, tidak bisa diukur keuntungannya, manfaatnya bagi publik, itu ditiadakan. Perjalanan luar negeri dikurangi, seremonial dikurangi, perjalanan dinas dikurangi. Tapi yang pelayanan publik tidak dikurangi. Ya pemirsa, langsung saja kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan beberapa narasumber yang sudah hadir di studio TCI Kuningan. Ada Bang Ahmad Khoirul Umam selaku analis politik. Selamat pagi Bang Umam. Pagi Mas Philip. Pagi. Ada juga Bang Aryo Seno Bagaskoro selaku politisi PDIP. Mas Seno. Selamat pagi Mas. Pak, dengan ciri khasnya ya tetap sarung tangan hitam di sebelah kiri ya. Dan juga sudah terhubung dengan secara daring yaitu Bang Daniel Ansar Simanjuntak selaku politikus Gerindra. Selamat pagi Bang Daniel. Pagi Bang Daniel. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Putri, Mas Philip. Waalaikumsalam. Mbak, saya ke Bang Daniel. Bang Daniel, Pak Presiden Prabowo kembali bikin geger begitu ya, bikin heboh dengan kata-kata raja kecil. Padahal kemarin menyebut ada pemerintah menteri-menterinya yang tambeng, yang dablek begitu. Ini sebenarnya siapa sih Bang Daniel begitu loh? Iya, Pak Prabowo memang secara eksplisit menyebutkan terkait dengan ada, saya sebutlah istilahnya disobedience dari sekelompok birokrasi terkait dengan upaya Pak Prabowo melakukan efisiensi. Karakteristik ini kan selama ini memang sudah di karakteristik birokrasi yang status quo terhadap perubahan dan sebagainya, terhadap perbaikan itu kan sudah menjadi kritik yang jamak dilakukan oleh para pengamat selama ini. Nah hari ini Pak Prabowo tentu melakukan banyak perbaikan-perbaikan tentu dari sisi anggaran, alokasi dan penentuan prioritas utama terkait agenda pembangunan yang ingin dilakukan oleh Presiden Prabowo. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin menjelaskan asbabun nuzul dulu kenapa kemudian penting adanya efisiensi. Pertama adalah kan dalam pemerintahan Presiden Prabowo, Pak Prabowo memang ingin mendorong spesialisasi terhadap pelayanan publik yang punya skala ekonomi yang sangat besar sehingga bisa diberikan pelayanan yang jauh lebih baik. Oleh sebab itulah makanya ada kementerian-kementerian yang dipecah termasuk di lembaga atau badan yang pada saat ini ikut saya pimpin. Misalnya dari Kementerian Agama kemudian dipecah menjadi dua, Kementerian Agama itu sendiri, kemudian Badan Penyelenggara Haji. Tujuannya adalah melakukan spesialisasi. Nah dengan konsekuensi adanya spesialisasi itu maka harus dilakukan efisiensi. Nah terus terang Mbak, Pak Prabowo secara langsung melakukan pengecekan detail terhadap alokasi anggaran. Kan devil hides in details. Ya, makanya Pak Prabowo sampai ke satuan yang paling bawah beliau cek
Nah, kemudian ditemukanlah total dari yang bisa diefisiensi itu sekitar 306 triliun rupiah. Nah, itulah yang kemudian diefisiensikan, dan itu semuanya alokasi-alokasi yang tidak berpihak terhadap kepentingan publik, tapi kemudian alokasi-alokasi yang justru dianggap mubazir, kira-kira begitu. Baik, Bang Daniel, ini kan berulang kali ya, dalam waktu dekat pula Pak Presiden selalu bilang dablek, bandel begitu. Sekarang ada yang mencoba melawan, memberikan perlawanan. Emang situasi internal birokrasi kita memang saat ini mengkhawatirkan seperti itu, Bang? Banyak gejolak begitu, dinamika yang terjadi? Atau seperti tadi saya sebutkan kan, selama ini memang kan kritik terhadap birokrasi kita itu tadi yang saya sebutkan, status quo, banyak yang tidak welcoming dengan perbaikan, walaupun tentu banyak juga yang sangat welcoming dengan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan yang berpihak terhadap rakyat, dan hari ini Pak Prabowo ingin melakukan itu. Kemudian kedua, Mbak, sebenarnya apa yang disampaikan Pak Prabowo itu secara tertutup itu sudah disampaikan berulang kali di forum kabinet, rapat-rapat kabinet. Kebetulan saya ikut dalam beberapa rapat kabinet. Pak Prabowo selalu memberikan sinyalemen agar para menteri, para kepala badan, para kepala lembaga tidak khawatir dan tidak takut untuk melakukan perbaikan-perbaikan di birokrasi. Siapapun yang tidak berpihak terhadap agenda-agenda pro rakyat itu bisa dalam tanda kutip bahasanya bisa dianulir atau bisa dimutasi, bisa diganti, dan seterusnya. Nah, itu selalu diperingatkan oleh Pak Prabowo di rapat-rapat kabinet. Nah, termasuk agenda-agenda misalnya menteri yang tidak berpihak dan melakukan inefisiensi itu juga diperingatkan Presiden di rapat-rapat kabinet. Dan bagi saya 7 tahun sebagai juru bicara Pak Prabowo, bagi saya itu SP1 surat peringatan pertama yang disampaikan Pak Prabowo secara lisan di rapat yang tertutup. Nah, yang kemudian disampaikan beliau di ruang publik yang dengan terang itu bagi saya sudah SP2. Nah, SP2 ini artinya nanti pasti ada SP3 dan seterusnya. Dan karakteristik Pak Prabowo itu kalau sudah SP3 tentu kita dan publik pasti tahu apa yang akan beliau lakukan. Yang jelas Pak Prabowo tentu punya catatan siapa dan institusi mana misalnya yang abai terhadap upaya efisiensi. Baik, Bang Seno, kayaknya tadi juga udah senyum-senyum manja begitu. Ini tinggal satu peringatan lagi ya kalau dari kata Bang Daniel ya, tinggal SP3 nih, reshuffle nih Bang. Terima kasih. Memang kita publik bisa mencermati ya bagaimana komunikasi politik Presiden Prabowo itu cukup berbeda dibandingkan misalnya presiden sebelumnya Pak Jokowi. Selalu straight to the point, selalu tegas, selalu harfiah, dan itu bisa dimaknai sebagai suatu warning bagi siapapun di internal. Dan dari pidato yang kita rujuk ini tadi, ini kan sebenarnya mengarah kepada internal birokrasi, artinya orang-orang yang bekerja di dalam birokrasi pemerintahan. Tapi tentu saja ini membuat publik menerka-nerka dong siapa sebetulnya. Lalu metodenya seperti apa sih? Ini bentuk-bentuk dalam tanda kutip perlawanannya itu seperti apa? Kan publik juga ingin memberikan dukungan yang konkret gitu kepada apa yang menjadi visi dari Presiden. Bagaimana sih sebetulnya perlawanan terhadap efisiensi anggaran? Kok ada sih orang yang melawan efisiensi anggaran yang menjadi arahan Presiden? Nah, kami tentu saja tidak bisa memetakan siapa orangnya, lalu bagaimana bentuknya dalam bentuk perlawanan. Tapi sikap PDIP terhadap rencana efisiensi ini? Artinya begini, yang punya peta data itu tentu Presiden. Dan sebagai seorang Presiden yang memegang fungsi yang sangat sentral di Republik ini, kepala negara dan kepala pemerintahan, tindakan-tindakan terukur untuk menangani itu sepenuhnya ada pada otoritas Pak Prabowo, yang itu bisa tidak hanya berhenti di surat peringatan kalau versinya Bang Daniel tadi, tapi bisa ke tindak lanjut yang sistemik itu, dan publik bisa merasakan. Buat publik yang penting kan bukan masalah anggarannya berapa untuk apa,
tetapi muaranya untuk kepentingan rakyat seperti apa? Pelayanan publik ada perbaikan nggak, ya kan? Kesejahteraan rakyat ada peningkatan nggak? Itu saja yang mau atau diinginkan oleh publik, bukan yang lain-lain. Kemudian kan PDIP juga salah satu partai yang kemudian secara cepat begitu ya untuk meminta kepada Presiden Prabowo Subianto membuka siapa sih sosok raja kecil ini? Karena artinya dengan suatu visi yang begitu progresif dari Presiden Prabowo, ada efisiensi anggaran untuk kemudian alokasi anggaran prioritasnya adalah pada program-program kerakyatan. Pasti yang pertama diinginkan oleh publik itu adalah keteladanan dari eksekutif itu sendiri, dari pemerintah itu sendiri. Di saat yang sama tentu hari ini mata publik semakin kritis mengawasi. Bayangkan, hanya masalah misalnya yang dulu tidak pernah dibayangkan akan menjadi masalah, sirine pejabat di jalan raya saja. Ini pasca Presiden Prabowo mengatakan efisiensi anggaran di segala bidang, langsung jadi viral rame berhari-hari kalau itu kemudian ada sirine di jalan raya yang mobil berplat dinas. Ada mobil berplat dinas masuk ke jalur busway, langsung viral berhari-hari berminggu-minggu. Karena itu artinya publik semakin kritis. Jangan diajari publik untuk belajar tentang efisiensi anggaran, kalau kemudian keteladanan dari anak-anak buah Pak Prabowo belum bisa menampilkan itu. Itu yang diinginkan publik. Sama dengan misalnya soal penambahan staf sus dan lain sebagainya. Publik pasti akan semakin kritis dengan soal-soal itu. Oke, baik. Nah, tapi kan mungkin jadi pertanyaan juga, kenapa harus di ruang publik penyampaian hal tersebut? Harusnya kalau memang ini dalam birokrasi, bisa saja internal. Nanti mungkin Mas Umam bisa menjabarkannya. Apa sebetulnya pesan yang ingin disampaikan oleh Presiden kita sehingga harus mengutarakan pernyataannya di depan publik? Sesaat lagi kita akan kembali, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, ribuan saksi dan korban kejahatan terancam kehilangan perlindungan setelah adanya efisiensi anggaran pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Anggaran yang dipangkas di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK sebesar 62%, di mana dari 229 miliar rupiah dipotong menjadi 85 miliar rupiah. Menurut Wakil Ketua LPSK Susilaning Tias, meskipun turut mendukung program pemerintah, namun efisiensi anggaran tersebut membuat LPSK ternyata sulit menjalankan tugas utama dalam melindungi para saksi dan korban kejahatan. Bahkan pemangkasan anggaran ini juga dapat membuat LPSK menghentikan perlindungan terhadap beberapa saksi dan korban. Tentunya menyikapi kondisi tersebut, LPSK akan lebih selektif dalam memutuskan untuk memberikan perlindungan terhadap para pemohon. Ya, pemirsa, di tengah kebijakan efisiensi anggaran di Menteri Kabinet Merah Putih, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin melantik sejumlah staf khusus di kantor Kementerian Pertahanan. Pelantikan 6 staf sus Kementerian Pertahanan ini bersamaan dengan penganugerahan Satya Lencana Dharma Pertahanan. Di antara 6 staf sus Kemenhan yang dilantik, ternyata tampak di antaranya ini ada sosok pesohor Deddy Kobuzir. 5 staf sus lain yang dilantik Menteri Pertahanan adalah Lenis Kagoya, Kris Supandi, Maijen Purnawirawan Sudrajat, Indra Irawan, dan Sylvia Evi. Ya pemirsa, langsung saja mungkin saya minta Mas Umam menjelaskan pertanyaan saya tadi yang sempat terpotong jeda. Ini soal kenapa sih, apa pesan yang ingin disampaikan Pak Presiden sampai harus menyampaikan ini di depan publik begitu? Ya, memang kalau misal Presiden yang bicara, memang tafsirnya menjadi cukup spekulatif, cukup beragam. Di satu sisi memang itu bisa jadi dimaknai sebagai sebuah bahasa metaforik. Artinya bahwa raja kecil itu barangkali sebagai sebuah elemen di dalam birokrasi, di dalam jajaran pemerintahan yang memang merasa tidak suka. Karena bagaimanapun juga ini kan menjadi semacam evaluasi terhadap pola kinerja termasuk tata kelola pemerintahan yang ada selama ini. Yang kemudian dalam bahasanya Pak Hashim itu ada banyak program-program dalam tanda kutip konyol yang kemudian terus dijalankan. Nah, maka kemudian efisiensi ini dilakukan. Tetapi kalau misal kemudian itu bukan metaforik, maka kemudian itu adalah basisnya real. Kalau real, maka setidaknya 2.
Pertama, bisa jadi adalah kalau raja kecil adalah mereka yang berasal dari elemen di pemerintahan daerah, karena praktis di TKD itu transfer ke daerah itu ada 50,5 triliun dari anggaran yang harusnya ke daerah kemudian dipotong, terkena di situ. Atau di level kementerian atau jajaran di bawahnya. Nah, yang menjadi problem adalah proses filternya itu harus clear. Karena kalau misal tidak clear dan kemudian sifatnya unilateral pemotongannya, maka kemudian akan terjadi banyak sekali imbasnya. Nah, kalau misal kemudian yang menjadi pokok adalah dalam konteks tidak berpengaruh pada layanan dasar, that's fine, that's okay. Tetapi kalau misal kemudian yang berdampak di layanan dasar, misal tadi LPSK, tidak ada, bisa jadi kemudian layanan kepada yang membutuhkan perlindungan. Kemudian di Komnas HAM, sama. Tidak ada, praktis tidak ada layanan untuk perlindungan HAM. BMKG, katanya 50%, padahal kita itu mau memasuki lebaran ini. Artinya bahwa kemudian guidance terkait dengan cuaca, keamanan, dan juga keselamatan publik di transportasi sangat luar biasa. Kalau misal itu berdampak, tentu efeknya akan kemana-mana. Nah, maka yang disampaikan Presiden ini, dalam satu sisi bisa dianggap sebagai political warning. Mereka yang tidak suka, mereka yang tidak setuju, stop untuk melakukan itu, karena bagaimanapun nggak nyaman ini, dipotong sekian banyak itu. Tetapi di saat yang sama juga harus di-clearkan bagaimana kemudian proses pemotongan ini, efisiensi ini, melibatkan pola komunikasi dua arah. Kementerian, pemerintah daerah, yang kemudian mau dipotong, harus menjelaskan secara lebih clear, mana yang esensial, mana yang tidak. Kalau misal tadi disebutkan oleh Bang Daniel, perjalanan dinas, kemudian hal-hal yang sifatnya seremonial, tentu banyak publik yang sangat setuju. Tetapi kalau misal sudah masuk dalam layanan dasar, bahkan kalau misal kita cermati sejumlah kementerian, karena masyarakat terutama ASN ya, teman-teman ASN itu kan pendapatan yang selama ini ada, ketika kemudian tidak ada backup misalnya antar jemput yang mendapatkan insentif atau subsidi dari kantor gitu, itu bisa sepertiga dari pendapatannya itu terpakai untuk transportasi. Nah, akhirnya kemudian banyak kementerian-kementerian yang sekarang menggunakan WFA. Seminggu bisa 2 kali atau bahkan ada yang 3 kali. Artinya bahwa ini harus hati-hati. Karena kalau misal tidak, impact-nya bisa backfire ke dalam pemerintahan, meskipun di saat yang sama spirit dari Pak Presiden tentu juga harus diapresiasi, asalkan mekanisme filternya dalam konteks efisiensi bisa dibuat secara terbuka, transparan, dan accountable. Kalau tata kelola pemerintahannya clear, saya pikir semua bisa menerima dengan baik. Semua happy ya? Semua happy. Bang Daniel, dijelaskan dengan baik. Baik, Bang Daniel, mungkin dari tanggapannya dari penjelasan Bang Umam yang menyebut ini sepertinya raja kecil ini menyasar kepada kepala-kepala daerah begitu. Iya, ini kan metaforik ya. Jadi ini kan birokrasi baik itu di pusat maupun di daerah kan memang selama ini kritikan kita itu kan jamak cenderung status quo dan sebagainya. Namun terlepas dari itu, memang perintah dan instruksi Presiden terkait dengan efisiensi ini harus juga dijawab oleh teman-teman di bawah, dalam hal ini di kabinet, kemudian di Kementerian Keuangan dan sebagainya, untuk menelusuri hal-hal yang sifatnya details, dan itu yang juga disampaikan oleh Presiden di beberapa kali kesempatan. Artinya apa? Tadi harus ditelusuri mana yang memang untuk pelayanan publik itu tentu tidak boleh dikurangi. Namun kemudian tadi yang sifat-sifatnya inefisiensi, pemborosan, kemubaziran, tentu itu akan dikurangi secara maksimal. Nah, oleh sebab itulah beberapa hari yang lalu Presiden melalui berkomunikasi juga disampaikan kepada Wakil Ketua DPR RI Profesor Sufmi Dasko untuk melakukan pengecekan atau restrukturisasi terhadap efisiensi yang sudah ada. Artinya pembahasan antara eksekutif dengan legislatif itu harus dilakukan sesegera mungkin untuk memastikan misalnya tadi yang disebutkan oleh Mas Umam tidak ada
pengurangan atau sebutlah penghapusan alokasi anggaran untuk sektor-sektor yang langsung terkait dengan pelayanan publik. Makanya kemarin kami misalnya dari Badan Penyelenggara Haji akan membahas bersama-sama dengan Komisi 8, namun karena memang masih ada beberapa hari ini ada upaya restrukturisasi untuk melihat apakah betul ada pengurangan anggaran di sektor-sektor yang langsung terkait dengan kepentingan masyarakat, barulah kemudian nanti hari ini sudah bisa dimulai pembahasan baru terkait dengan efisiensi tersebut. Jadi yang jelas Presiden sudah memerintahkan bahwasannya harus ditelusuri secara detail proses efisiensi ini. Jangan sampai tadi yang disampaikan oleh Mas Umam itu terjadi di pelayanan publik kita. Oke, baik. Mas Seno sebagai partai yang mungkin berada di luar kabinet ya, tapi kan paling tidak adalah kadernya yang jadi kepala daerah gitu ya, yang mungkin akan terdampak efisiensi ini juga gitu. Tapi bagaimana kemudian merespon efisiensi anggaran ini? Apakah memang sudah baiknya begitu atau memang ada yang perlu dikoreksi lagi? Ya, prinsipnya sebetulnya seperti yang selalu disampaikan oleh kepala-kepala daerah dari kami yang terpilih di periode ini, bahwa tentu saja kami akan sevisi dan senafas dengan Presiden. Artinya kalau memang visinya adalah prioritas pada efisiensi anggaran, tentu akan kita lakukan. Tapi tentu di saat yang sama kita harus cukup peka dengan apa yang menjadi perhatian publik. Artinya pada saat efisiensi anggaran itu dilakukan, yang penting mereka tidak terganggu kehidupan sehari-harinya. Ini yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Rakyat itu agak maksudnya gimana tuh? Rakyat agak nggak mau tahu juga sebetulnya berapa anggaran pemerintah untuk kemudian alokasi APBDE. Yang rakyat mau tahu adalah apakah sehari-hari dalam ngurus pelayanan yang berkaitan dengan publik, berkaitan dengan kesejahteraan dirinya, dia akan dipermudah atau tidak. Apakah kesejahteraan hidupnya akan lebih baik atau tidak lebih baik? Apakah dia pada saat datang, pada saat merasa hak asasi manusianya terganggu, Komnas HAM bisa melayani dengan baik atau enggak? Ya, breakdown lengkapnya tadi Pak Umam sudah menyampaikan secara teknis. Tetapi artinya kita harus peka dengan itu. Yang mana kalau sudah prinsip dan spiritnya adalah efisiensi anggaran, jangan sampai kemudian kita malah menunjukkan teladan-teladan tidak baik terkait dengan itu. Itu yang hari ini menjadi perhatian. Kepala daerah kami di PDI Perjuangan semuanya satu nafas, satu irama, gitu ya. Siap membantu nggak nih? Kita siap mensupport dalam konteks melinearkan. Kita mengenal strategis. Iya, kita mengenal asasnya hari ini itu kan presidensialisme, Mbak. Artinya tunduk taat tegak lurusnya pada presiden. Jadi asas presidensialisme bukan mantan presidensialisme, bukan wapresidensialisme, tapi presidensialisme. Ya, ini soalnya satu nafas siap membantu ini siap membantu masuk kabinet atau apa? Siap sevisi, siap senafas, siap masuk kemudian yang terakhir. Konteksnya kan kepala daerah tadi. Nah, artinya pada saat kepala daerah dilantik, disumpah, maka tentu arahan dan haluan kebijakan presiden menjadi arahan dan kebijakan dari kepala daerah kami di PDI Perjuangan. Semuanya pada prinsipnya seperti itu. Oke, kita kembali ke Mas Umam ya. Mas Umam mungkin tadi sempat disampaikan ya, mungkin targetnya ini belum ketahuan. Apakah internal kabinet atau mungkin memang termasuk kepala daerah raja-raja kecil kan kalau kita maknai pemimpin kecil gitu ya di daerah-daerah. Atau sebetulnya ada political pressure ya, tekanan politik juga yang ingin ditunjukkan Pak Presiden ini. Tidak hanya untuk para pembantunya tapi untuk pihak-pihak lain. Tapi nanti ya Mas Umam, sesaat lagi kita akan bahas usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Langsung kita ke Bang Umam. Nih Bang Umam, kalau tadi saya menggarisbawahi di segmen sebelumnya ada kata-kata jangan sampai upaya di efisiensi anggaran ini menjadi backfire bagi Presiden Prabowo di level raja-raja kecil ataupun di level kementerian. Sebenarnya lalu apa yang harus dilakukan begitu, Bang Umam? Ya, yang pertama pasti harus dikelirkan dulu tadi. Mekanisme filteringnya itu harus prudent, harus hati-hati dan melibatkan kementerian, juga lembaga, termasuk juga pemerintah daerah untuk memilah mana yang esensial. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Presiden tadi itu juga harus dikelirkan. Jangan sampai kemudian Pak Presiden menerima serangan balik gitu. Misalnya tadi merasa kebal hukum. Itu hati-hati, bisa saja itu dipelintir oleh sebagian kalangan
oh jangan-jangan presiden sedang mau menggunakan instrumen penegakan hukum untuk melawan atau mendisiplinkan elemen-elemen yang merasa barangkali tidak sejalan dengan kebijakan presiden. Meskipun barangkali itu bukan sebuah perlawanan terbuka dalam arti melawan. Karena bagaimanapun juga dalam sistem presidensial ya presiden pemegang kekuasaan tertinggi. Maka nah kalau misal kemudian itu konteksnya adalah ruang dialogis, maka itu juga sah-sah saja. Dan itu saya pikir akan baik selama tata kelola pemerintah dijalankan secara accountable, secara transparan, hasilnya akan jauh lebih kredibel. Nah, yang menjadi hal yang cukup mendasar, presiden juga harus hati-hati. Karena bagaimanapun juga, kalau misal kemudian efisiensi ini dilakukan secara sporadis, tidak melibatkan stakeholders yang tadi terkait, maka harus dilihat, karena dalam konteks rumus besar pertumbuhan ekonomi, government spending itu matter. Belanja pemerintah itu matter. Karena situasi per hari ini juga public consumption belum begitu optimal. Investasi juga belum begitu optimal, kalaupun kemudian net ekspor dan impor juga masih tidak begitu ada perubahan signifikan. Artinya, kita secara umum agregat selama 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di angka margin tipis 5%. Jangan sampai dengan spirit efisiensi, niatnya baik Pak Presiden. Tapi kalau misal kemudian itu tidak dilakukan dengan prudent tadi efisiensinya, maka berdampak pada konteks pertumbuhan ekonomi secara makro. Nah kalau misal kemudian sampai jatuh di bawah 5, let's say 4, itu impact-nya bisa kemana-mana. Baik dalam konteks kepercayaan publik, termasuk juga dalam konteks kepercayaan pasar atau market trust. Nah ini yang harus di-handle betul. Ini sekarang sudah masuk Februari, jangan sampai kemudian ketidakpastian ini bertambah sampai kemudian di tengah tahun. Kalau sudah di tengah tahun, pasti impact-nya di akhir tahun. Kalau misal itu terjadi, maka agregat pertumbuhan ekonomi berdampak kepada public trust dan juga market trust tadi, itu yang kemudian harus diantisipasi dengan baik. Nah, ini menjadi tugas besar bagi Pak Presiden ke depan. Oke, baik. Mungkin saya ke Mas Seno dulu. Mas Seno, apakah selain ini memang efisiensi anggaran, kebijakan untuk merampingkan tadi ya, anggaran-anggaran untuk kepentingan yang lain, apakah Anda merasa juga ini ada tekanan politik nggak yang diberikan untuk di luar dari birokrasi pemerintah saat ini? Enggak, yang saya pikirkan adalah itu yang saya sebut di awal tadi. Ini kan kita belum clear betul sebetulnya. Sebenarnya perlawanan yang dimaksud oleh Pak Prabowo itu perlawanan seperti apa sih? Pembangkangan seperti apa? Ini yang saya katakan tadi. Saya, Pak Umam, atau siapapun di luar pemerintahan, bahkan di dalam sekalipun, bisa jadi nggak punya data yang memadai untuk mengerti apa yang terjadi secara detail. Tapi Presiden punya, dan sebagai kepala negara dan kepala pemerintah, beliau bisa melakukan tindak lanjut yang langsung dan sistemik untuk mengatasi persoalan itu. Masalahnya kalau publik nggak tahu secara gamblang juga sebenarnya perlawanan seperti apa sih? Siapa sih sebenarnya di dalam itu yang berani melawan perintah presiden gitu. Dalam konteks perlawanan terbuka, ini maka kita akan kesulitan juga untuk memahami sebenarnya ini persoalannya apa gitu. Jangan-jangan kita harus membuka juga ruang-ruang untuk membuka kemungkinan-kemungkinan. Jangan-jangan ini adalah misalnya keinginan untuk membuka ruang dialog terkait dengan efisiensi itu. Jangan-jangan ini adalah kemungkinan bahwa ada pemangkasan-pemangkasan yang sebenarnya vital untuk pelayanan publik tertentu yang kita diskusikan tadi. Nah dalam konteks itu sebetulnya menjadi sangat penting untuk kemudian, karena ini diucapkan di ruang publik, tindak lanjut dari SP2-nya Pak Prabowo ini seperti apa. Sehingga publik bisa mengukur lebih jauh. Kalau memang itu ditujukan kepada internal birokrasi, kembali lagi muaranya adalah kepentingan rakyat itu aja. Oke. Baik. Kita ke Bang Daniel, mungkin ada tanggapannya dari Bang Seno. Seperti itu Bang Daniel yang kemudian meminta dari Bang Umam juga, Bang Seno, kejelasan. Ya, tindakan kayak apa sih sebetulnya yang dimaksud perlawanan ini? Sederhana sebenarnya Mbak, tindakan-tindakan disobedience itu adalah tindakan-tindakan yang ditunjukkan dengan mengabaikan misalnya apa yang sudah menjadi kebijakan presiden, atau kemudian tidak bersesuaian kebijakan-kebijakan yang dibuat di level bawah itu dengan kebijakan-kebijakan makro atau kebijakan-kebijakan mikro yang sudah dirancang oleh presiden. Itu pertama, dan itu terasa di beberapa sektor, dan kita Pak Prabowo sudah memberikan notis yang sangat
terang terkait dengan itu. Kemudian kedua, terkait dengan efisiensi anggaran, Presiden sudah menyampaikan agar kemudian dilakukan restrukturisasi, artinya detailisasi kembali, misalnya terkait dengan apakah betul ada alokasi untuk pelayanan publik yang juga kemudian dipotong atau dialihkan. Nah, kalau kemudian betul ada alokasi untuk pelayanan publik yang vital dialokasikan, maka harus kemudian dilakukan restrukturisasi kembali. Itulah kenapa kemarin pembahasan terkait dengan efisiensi di komisi-komisi DPR RI itu ditunda untuk memastikan ditelusurinya adakah alokasi-alokasi yang vital untuk publik yang kemudian terkena imbas. Kalau kemudian terkena imbas, maka harus dikembalikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, hasil dari efisiensi ini itu justru kemudian harus menghasilkan output ekonomi yang lebih besar. Karena kan semangatnya, spiritnya itu adalah efisiensi ini itu untuk memotong hal-hal yang atau alokasi-alokasi yang mubazir, yang tidak punya dampak ekonomi yang lebih besar. Nah, oleh sebab itulah alokasi-alokasi hasil efisiensi sebesar 306 triliun itu akan dialokasikan pada sektor-sektor yang langsung terkait dengan kepentingan rakyat banyak. Misalnya terkait dengan sekolah, terkait dengan makan gizi gratis, terkait dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang cukup untuk mendorong investasi kita itu lebih besar. Tadi disampaikan oleh Mas Umam, government expenditure kita itu salah satu pembentuk pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Selain konsumsi tentunya. Nah, oleh sebab itulah kemudian Pak Prabowo melalui alokasi APBN ingin mendorong government expenditure itu punya efek positif, multiplier efek ekonomi yang lebih luas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 1 tahun ke depan. Dan itu yang akan dilakukan dari hasil-hasil efisiensi yang sudah dilakukan. Begitu kira-kira, Mbak. Baik, terima kasih Bang Daniel. Kita juga harapkan bersama ya efisiensi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi tidak berdampak terhadap pelayanan publik. Tetap efektif ya cara kerja dari birokrasi kita untuk melayani masyarakat. Terima kasih Bang Daniel atas waktunya. Mas Eno, Mas Umam, terima kasih sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Dan Putri pemirsa, di segmen berikutnya ini kita sebenarnya masih mau membahas terkait Presiden Prabowo Subianto yang kemarin sudah menyambut kedatangan dari Presiden Erdogan. Dan bagaimana kegiatannya hari ini akan kita lihat bagaimana dari kegiatan kedua presiden ini. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Bersama pesawat kepresidenan Turki, Presiden Recep Tayyip Erdogan mendarat kemarin malam di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Meskipun kondisi hujan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Erdogan dan Ibu Negara Emin Erdogan. Presiden Prabowo juga mengenalkan para pendampingnya seperti Sekretaris Kabinet Mayor Teddy, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Prabowo bersama Erdogan sepayung beriringan disambut pasukan jajar kehormatan. Kedua kepala negara kemudian menaiki mobil yang sama untuk menuju hotel tempat Presiden Turki tersebut menginap dan mengadakan kegiatan internal. Dan hari ini Presiden Erdogan akan melangsungkan pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, lalu seperti apa agenda dari Presiden Turki di Indonesia pada hari ini? Kita langsung tanyakan kepada rekan-rekan kami. Ada Yohanes Leonardo dari dalam Istana Bogor, kemudian ada Usep Saripudin yang berada di luar untuk melihat antusias warga bagaimana ya di sana saat ini. Tapi kita ke Ardo terlebih dahulu. Ardo, agenda hari ini antara Presiden Turki dan Presiden kita seperti apa?
Philip, Putri, dan juga pemirsa, memang untuk rangkaian pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Bogor, Jawa Barat, persiapannya sudah berlangsung bahkan sejak pagi hari tadi. Tim kami sudah berada di Istana Bogor, di sini di mana memang untuk persiapan spesifiknya sendiri, tadi kami memantau langsung bersama dengan kemudian ada Deputi Protokoler BPMI, yakni adalah Yusuf Permana yang mendampingi kami untuk kemudian sempat berbincang dengan kami mengenai khususnya soal persiapan. Ada total 1.000 personil untuk kemudian menyiapkan rangkaian upacara penyambutan Presiden Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki, di Istana Bogor, Jawa Barat, yang akan disambut langsung Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian berlangsung pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat nanti. Kemudian pertemuan akan berlangsung di dalam dan akan berlangsung pertemuan bilateral yang akan membahas sejumlah kesepakatan strategis antara kedua belah negara. Selain itu, akan lanjutkan juga dengan sesi makan siang antara kedua belah pihak. Dan sebelum itu saya juga perlu sampaikan bahwa untuk pertemuannya sendiri, sebelum melaksanakan pertemuan dan pembahasan mengenai perjanjian bilateral ataupun kesepakatan bilateral antara kedua belah negara, juga akan dilakukan pertemuan tertutup yang hanya berlangsung antara Presiden Prabowo dan juga Presiden Erdogan secara 4 mata, begitu secara khusus disampaikan oleh Yusuf Permana. Lalu kemudian juga pemirsa untuk kesepakatan antara kedua belah negara sendiri, kita kilas sedikit ke belakang, di mana kunjungan terakhir Recep Tayyip Erdogan ke Indonesia adalah pada tahun 2022 lalu, khususnya ketika Presiden Erdogan ini tiba di Indonesia dalam rangkaian KTT G20. Dan dari pertemuan tersebut memang disepakati ada beberapa kerjasama yang dijajaki antara Indonesia dan juga Turki di berbagai bidang, diantaranya seperti di bidang pertahanan, kemudian juga di bidang teknologi dan juga inovasi, serta juga waktu itu ada kesepakatan di bidang transportasi seperti bus listrik maupun juga kerjasama di bidang perhubungan. Dalam hal ini khususnya mengenai pembangunan kontraktor di tol Trans Sumatera, dan kita akan menantikan beberapa kesepakatan-kesepakatan yang juga akan lahir dari pertemuan bilateral antara kedua belah presiden yang akan bertemu kembali pada siang hari nanti di Istana Bogor setelah kemarin disambut oleh Prabowo Subianto, Presiden Prabowo maksud kami, di Halim Perdana Kusuma. Sementara demikian, Putri dan juga Philip, kembali ke Anda di Jakarta. Baik, terima kasih Yohanes Leonardo atas laporannya langsung dari Istana Bogor terkait agenda Erdogan dan juga Presiden Prabowo Subianto. Dan kita akan juga melihat bagaimana kondisi jalanan di sekitaran Bogor. Sudah ada rekan kami Usep Saripudin yang akan melaporkan informasi update bagaimana kondisi lalu lintas di sana. Karena informasinya ada beberapa jalan yang akan ditutup hari ini. Silakan Usep. Ya, Philip dan juga Putri, saya berada di tepatnya di seberang pintu utama Istana Bogor atau Istagor. Dan ini saat ini sudah ada penutupan sementara karena memang ada latihan penembakan salvo ataupun menggunakan meriam sebanyak 21 kali nanti pada saat Presiden Erdogan hadir di tempat ini dan akan memasuki pintu istana. Lalu kemudian nanti disambut oleh pasukan dari berkuda. Pasukan berkuda ini nanti akan memasuki kawasan ini dengan nah ini sekarang ini sedang dilakukan penutupan sementara karena memang sebentar lagi meriamnya akan diledakkan satu kali saja untuk uji coba ataupun semacam di try out begitu. Dan ini adalah jalan Insinyur Haji Juanda ya, dari arah Terminal Bogor menuju ke arah istana. Dan ini sepeda motor nih baru saja barangkali barusan diuji coba. Kemudian ini pintu istananya. Kesibukan di dalam istana pun menuju ke istana tadi sudah terlihat dengan jelas bahwa akan ada penyambutan tamu yang dianggap sangat luar biasa, karena memang terlihat juga ada pelang-pelang seperti ini di depan pintu istana. Terlihat juga petugas dari CPM ataupun Detasemen Polisi Militer 3 di Bogor sudah bersiap-siap sejak pagi tadi. Mereka sudah bersih-bersih dan sebagainya. Ada apel dan sebagainya, dan juga kita terlihat ada kibaran-kibaran bendera Turki dan juga bendera Indonesia di sepanjang Jalan Jalak Harupat ataupun tepatnya di kawasan Sempur, juga di Jalan Oto Iskandar Dinata. Nah, petugas juga sudah bersiap-siap. Kami lihat ada yang berseragam maupun yang tertutup ya.
Dan di tempat ini kami melihat ada petugas-petugas yang sudah bersiap-siap di lokasi, baik pihak kepolisian maupun dari pihak TNI yang sudah mempersiapkan diri. Juga melihat ya Putri ya, bagaimana persiapan untuk penyambutan begitu ya. Betul. Presiden Erdogan dan juga Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih Usep Saripudin atas laporannya langsung dari depan Istana Bogor, dan juga tadi ada Yohanes Leonardo dari dalam Istana Bogor. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi tentunya masih akan kembali dengan sejumlah berita viral sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Di segmen kabar viral, kami buka dengan pasca viral seorang penumpang wanita histeris lantaran kehilangan barang berharganya dalam koper di Bandara Halu Oleo. Kendari seorang porter dari maskapai di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan ini kemudian ditangkap oleh polisi. Ya, usai seorang penumpang Lion Air histeris mengaku emas dan barang berharganya hilang saat memeriksa kopernya, pihak bandara kemudian melakukan koordinasi dan secara bersama-sama melakukan penyelidikan. Ya pemirsa, 17 tahun sudah TV One mengawal Indonesia dengan semangat kolaborasi untuk negeri, dan kami mengajak Anda pemirsa untuk mengikuti rangkaian ulang tahun TV One dengan doa bersama untuk negeri, kemudian ada dialog kebangsaan dan damai Indonesia spesial ulang tahun TV One. Mulai dari tanggal 14, 15, 16 Februari 2025 di Jakarta Islamic Center sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih TV One untuk pemirsa setia di rumah. 3 hari ya, seru juga. Dan kabar viral tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Aura Kasih beli sikat gigi. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, Cut Tari pergi bertapa, kami undur diri. Sampai jumpa.